Pas awal rilis ini Tin Hi-Fi P1 banyak bener Abang Enpo yang request emot bahas ini Tin Hi-Fi P1. Cuman pas emot lihat harganya bikin emot melongo dah. Apalagi sekarang, apalagi pandemi. Nah syukurnya kemarin pas bahas deck emot dikirimin juga. Emot yang minta sih si Tin Hi-Fi P1 ini karena dia ini rada bangor kalau dicolok sama HP only. Jadi buat alat tes emot minta dikirimin sama CSI John. Thanks ya CSI John. Emot jadi punya bahan buat konten and teman-teman dapat info dah. Link pembelian ada di bawah seperti biasa. Ngebeli di link yang emot sertakan itu ngebantu emot banget. Walau tetep cek kantong dulu, prioritasin nabung and jangan keracunan. Check it out. Produk quality-nya bicara kotak nggak usah dibahas. Keren bin solid. Ini kotak bawaan si Tin Hi-Fi P1. Pas kita buka langsung ditonggolin sama case-nya yang keren, premium dan rock solid dah keras maksudnya. Di atasnya ada unit si Tin Hi-Fi P1. Dia ini earphone atau in-ear monitor yang dibenemin sama planar driver. Nah, emot nggak paham ya. Setahu emot planar ini salah satu earphone yang rada susah buat dimainkan atau di drive. Oke dah balik lagi, kabel MMCX yang keren, warna bronze 3,5, jack lurus, ear tip ya. Nah ini yang dikirimin kan produk demo ya, jadi emot dapetin cuman yang silikon. Cuman biasanya kalau Tin Hi-Fi itu selalu nyertain beberapa ear tip silikon plus ada foam tip biasanya emot nggak tahu. Bicara desain unitnya nih emang aneh dan nggak mainstream. Tapi bicara kenyamanan Tin Hi-Fi P1 ini salah satu IM ternyaman yang pernah emot pakai. Top kenyamanannya. Nah kekedapannya standar, bukan yang terkedap kayak model-model yang biasa kayak KZ ya. Kita bicara sound quality, low atau yang biasa direpresentasikan oleh bass, tipis naikkan dikit tapi nggak ke pas atau ke balance. Sensasinya transparan atau detail namun lembut yang kita dapetin. Sub bass dia berdecay cukup, tapi emot rasakan kisaran frekuensi di bass yang dalam banget, berasa cukup deep. Mid bassnya juga nggak nampol tapi noyor, nggak halus impactnya in my opinion. Mid atau yang biasa direpresentasikan oleh vokal memang tipis. Emot rasakan hampir mirip kayak bassnya cuman naik dikit, tapi ini quality banget. Wajar sih, emang bagus vokalnya. Presentnya itu pas dengan kuantitas bass di cowok yang cukup dan detail di cewek. Enggak emot rasakan terlalu berbass di cowok dan juga nggak terlalu treble di cewek. Natural dan transparan. Artikulasi juga jelas, cakep in my opinion. Height atau yang biasa dia representasikan sama treble ya. Nah ini nih dia hadir chestnya ya. Nah cuman bagian ceringnya ini masih hadir ya dan sangat baik dan berkualitas. Karena emot rasakan transparan banget di frekuensi. Dewasa banget treble-nya. Karena dibilang treble yang sopan detail banget. Dibilang bikin fatigue detailnya enggak juga. Ini yang susah dijelaskan di treble Tin Hi-Fi P1. Selain Abang Enpo coba langsung, ntar kita adu sama Canas Pro Edition. Tapi sementara ini treble-nya top banget in my opinion. Eski konklusi, di kuping emot ya dia ini lebih ke netral, naikkan dikit dengan mid yang secuil lebih naik ya. Jadi mid ini berasa sedikit lebih naik daripada bass dan treble-nya. Tapi ada yang unik dari si Tin Hi-Fi P1 ini, yaitu musikalitasnya. Emang ya nggak bakal dapetin kenikmatan ketika kita denger lagu bass boost ya, nggak nikmat. Tapi menurut emot Tin Hi-Fi P1 ini di kuping emot masih enak di lagu-lagu bass boost. Atau cukup enak dah ya. Karena ingat, enak belum tentu nikmat, nikmat udah pasti enak. Jadi menurut emot karena bassnya yang lumayan deep, ini menurut emot masih enak di lagu-lagu bass boost. Oke. Terus bicara teknikal, imaging ini udah deh sangat baik dan sesuai dengan harganya dan drivernya. Staging pun juga spesies alias muter dari depan, belakang sampai kanan kiri. Separasi juga jelas banget antar instrumennya. Transient di range harga ini udah jadi patokan jualan.
Bicara lagu ya, akustik, jazz, slow rock, the best dah Tin Hi-Fi bikin eargasm confirm. Nah, ini ada yang lucu ya, di lagu Bass Bus ya kayak Wild Thought-nya Rihanna, DJ Khalid, yang mau terasakan musikalnya itu dapet ya. Semenjak bass Tin Hi-Fi P1 yang deep dan full range ya. Tapi inget, Emot nggak bilang Tin Hi-Fi P1 ini IM baset. Emot bilang kemampuan musikalitas si Tin Hi-Fi P1 ini patut dijempolin, walau kurang nikmat ketika kita dengerinnya pakai earphone baset. Terus kita denger lagu Anisong, berasa sedikit salty di kuping Emot atau picking di lagu Anisong yang cepet kayak animanya Reona. Tapi di lagu refrain Empo Aimer, Emot rasakan lancar. Jadi ada kemungkinan dia lagu Anisong ini indikasi ngepick atau salty buat kuping Emot. Bisa beda, kalaupun berasa kecilin dikit aman. Terus di lagu dual pedal yang cepet-cepet ya, Emot rasakan kurang di boost atau terlalu tipis. Jadi berasa ada yang nggak keluar buat dapetin sensasi energik. Emot nggak bilang nggak enak, hanya berasa kurang. Bicara penyakit, di lagu Born to Touch Your Feeling Scorpion, Emot dapetin indikasi masih bisa ditolerir sibilan ya, kecuali Bang Enpo berkuping anti sibilan atau bass head. Terus juga ada kemungkinan berasa terlalu tipis buat yang demen tebel, apalagi yang natural, in my opinion. Kita coba di player worm kayak Sunlink Q1, Stuck EV Hip Deck, pinjamannya CSI John, dan di pair sama Tin Hi-Fi P1. Ini bertiga pinjamannya CSI John semua nih. Wadaw emang dah sih CSI John. Nah, di mari ya, Emot rasakan sensasinya lebih ke arah worm dibandingkan ke netral. Worm itu lebih difokuskan ke bass dan vokal, tapi treble-nya masih main. Beda sama dark yang treble-nya nyunsep. Nah, di sini worm tapi Emot rasakan treble yang lumayan present dibandingkan di Pioneer yang flat. Terus Emot juga rasakan power si EV Hip Deck ini sampai terkuras buat nyanyiin Tin Hi-Fi P1, padahal udah power match on atau high gainnya udah high. Ini masih butuh volume 70% loh, in my opinion. Terus kita coba di player bright kayak Colorfly C3 di stack sama Fojuk Pure Amp. Aduh ya, Emot berasa banget treble-nya present ya. Terus Emot rasakan sensasi yang beda dibandingkan di Pioneer dan Sunlink Q1. Di sini Tin Hi-Fi P1 lebih ke arah bright atau detail ya. Walau gitu, di lagu Bass Bus ya, bass ini masih tetap hadir, deep, berkuantitas cukup dan nggak berasa kering menurut Emot. Emot juga rasakan sensasi sibilan makin berasa dibandingkan di Pioneer maupun di Sunlink Q1. Nah, Emot penasaran deh, karena di Colorfly C3 dan di Sunlink Q1 ini Emot nggak merasakan kesan yang megah seperti Emot dapatan di Pioneer SDP 100 Emot ya. Jadi Emot coba pakai QP1R. Gimana Bang Enpo? Bang! Begitu Emot coba di lagu As Wonderful-nya Diana Krall, kesan transparan di instrumen kembali kelihatan. Vokal Mbak Diana Krall yang mandiri, manis cukup tanpa kesan attack, diiringin instrumen violin, gitar bass dengan sangat natural dan spacious bin muter Abang Enpo. Jadi confirm Tin Hi-Fi P1 ini source dependable banget alias bunglon, karena Emot dapetin sensasi yang wow di Pioneer, Stuck Oppo dan di QP1R dibandingkan Sunlink Q1, Stuck EV Hip Deck dan Colorfly C3 Stuck sama Fojuk Amp. Emot nggak bilang nggak enak ya, masih enak ya, cuman ketika Emot coba di Pioneer Oppo sama QP1R, Emot merasakan sensasi yang megah dibandingkan di Q1 dan C3 in my opinion. Bicara gaming ya, bassnya dia ini kan pas-pasan ya, jadi susah buat ngedapetin sensasi epic di PUBG M, Genshin Impact atau sejenisnya. Terus bicara akurasi step, posisi ya, sebenarnya bagus nih ya, pakai banget bahkan ya, karena kalau kita perhatiin dengerin itu berasa banget, jelas banget musuh ada di kanan kiri. Hanya sayangnya Tin Hi-Fi P1 ini yang
tipis ya, berasa kurang spark buat game-game yang membutuhkan akurasi posisi step. Jadi menurut Emot kurang si Tin Hi-Fi P1 ini buat gaming, pure music in my opinion. Konklusinya beli kagak nih abang po, always ya, and always nabung dan cek kantong terus. Emot kudu ingetin ya, Tin Hi-Fi P1 ini earphone yang ketiga yang Emot pernah review di angka di atas 2 juta rupiah. Pertama si 3i3, kedua Bigi VP, VG4, dan ini Tin Hi-Fi P1. Bener dah ya, teknikalitasnya emang suatu hal yang dahsyat di harga 2 juta ke atas ya, dari i3 sampai si P1 ini. Jadi sulit Emot ngomongin di bagian ini. Yang jelas Emot cuma bisa bilang memang beda di angka 2 juta ke atas dengan di bawah 1 juta. Udah jelas nih ini mainan baru dan secara psikologis udah keganggu otak Emot. Jadi Emot cuma bisa bilang di konklusi ini wow sama kualitasnya dan wow dengan harganya ya. Dan bener ya, yang paling tepat itu adalah audisi atau tes langsung, in my opinion. Kita adu cupang ya, diadu sama Tin Hi-Fi T4. Pertama ya, power si P1 ini membutuhkan tenaga dibandingkan T4. Keduanya memiliki sensasi yang mature ya, sama maturenya, cukup dewasa. Kesan transparan pada frekuensi juga Emot dapetin mirip. Nah, bicara tonalitas ya, P1 ini Emot berasa lebih ke netral dibandingkan T4 yang lebih ke arah bright kalau diadu. Ingat, kalau diadu. Vokal T4 lebih maju dibandingkan P1 yang lebih ke arah netral. Vokal maju T4 inilah yang bikin T4 berasa lebih ke arah bright atau detail. Dari bass dan treble mereka ini mirip-mirip, in my opinion. Bicara teknikalitas, inilah ya P1 yang charming abang Enpo. Emot berasa staging, sparasi P1 lebih baik dibandingkan Tin Hi-Fi T4, in my opinion. Dia dua sama Canas Pro Edition. Ini dia ya jagoannya Emot, si Canas Pro Edition. Emot demen bener ya sama tuningannya yang pas di bass, vokal sama treble. Berasa natural banget sih Canas Pro Edition ini. Gimana dah? Pertama ya, Canas Pro lebih berpower dibandingkan P1 yang membutuhkan alat buat nyanyiin. Sedang Canas Pro itu tinggal plug and play. Sensasi P1 berasa lebih ke arah tipis, sedang Canas Pro lebih ke natural ya, jadi nggak lebay, nggak kurang, nggak juga terlalu tebal. Bicara tuningan, Canas Pro ini berasa lebih extend di bass, vokal dan treble dibandingkan P1 yang netral. Teknikal ya, mereka memiliki tingkat teknikalitas yang mirip, kecuali staging Tin Hi-Fi P1 berasa lebih megah dan lebih lebar dan lebih berposisi baik dibandingkan si Canas Pro yang stagingnya menurut Emot cukup aja. Ada tapinya juga nih ya, Canas Pro berasa sedikit sibilan dibandingkan P1 yang masih adem ayem pas denger lagu-lagu yang punya potensi sibilan kayak Alcazar Basement Jack. Ya wajar ya, karena KPE lebih extend, in my opinion. Deh ya, gitu aja bagian post kalian. Maafin kalau dikata ada salahnya. Tetap keren, tetap santai. Subscribe, like, and comment. Bye.